Nah, apa sih penyebab kayu yang bisa bikin lepas dari resin itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih resin itu bisa lepas dari kayu. Oke, pertama kita cari tahu penyebabnya dulu. Penyebabnya kira-kira sih menurut saya dari kayu, paling seringnya itu dari kayunya ya. Nah, apa sih penyebab kayu yang bisa bikin lepas dari resin itu ya? Pertama, kayu itu bisa jadi basah. Jadi kalau basah itu mengurangi daya lengket resin gitu ya. Misalnya teman-teman mau nempelin stiker tapi permukaannya basah. Kira-kira nempel gak tuh? Gitu ya. Jadi ya seperti itu, nggak bakal kuat, nempel pun nggak bakal kuat soalnya udah basah. Sama seperti resin juga gitu ya. Jadi masalahnya itu kalau misalnya kayunya basah, si resinnya itu yang nggak bisa megang gitu. Terus kedua, biasanya kayunya itu bergetah. Walaupun kayunya kering, nggak basah, tapi kalau getahnya lumayan, kayak kayu sono keling ini nih. Nih kayu sono keling itu kan yang kita tahu getahnya banyak ya. Kayak ini yang ini udah nggak begitu kelihatan. Yang ini kayu sono keling getahnya, nah kecil banget sih. Jadi di setiap guratan kayu ini nih ada getah nih. Nah ini kan ada mengkilap-mengkilap nih, tuh ya, ada mengkilap-mengkilap gitu. Itu getah itu. Jadi setiap guratan kayu ini nih ada getahnya sampai ke dalam-dalam kayu ini nih. Guratannya tuh itu ada getahnya di setiap sela-selanya. Jadi cukup berbahaya kalau untuk langsung diresin gitu ya. Soalnya getahnya itu pasti akan keluar. Kenapa bisa keluar? Karena resin polyester ya, apalagi kalau misalnya teman-teman pakai resin polyester. Karena si resin polyester ini kan dalam proses pengerasannya itu pasti panas. Panasnya itu ya melebihi dari epoksi ya. Udah gitu juga dia pengerasannya cepet. Pengerasannya lebih cepat dari epoksi. Jadi panasnya itu bikin getahnya itu jadi keluar, jadi kedorong gitu ya, ketarik sama si resin. Jadi antara permukaan resin dengan kayu yang akan dicor tuh bakal bakal apa ya, terhalang oleh getah gitu. Kayak gini nih contohnya. Ini untung aja cuma getahnya tuh keluarnya rembesnya di pinggiran. Kalau sampai ke dalam juga pasti lepas nih. Empuk banget pasti lepas, ini masih rada keras. Nah, jadi kalau getahnya keluar, apa yang terjadi? Si resin malah yang dipegang sama si resinnya itu malah getahnya. Jadi si kayu tuh malah apa ya? Nggak kepegang sama resin. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat nih ada warna kuning nih. Padahal ini merah. Ini glitter metalik kuning. Tapi kalaupun sampai pinggir nggak bakal kelihatan metaliknya tuh. Dia cuma pasti akan dominan warna merah. Cuma sekilas doang kelihatannya juga. Tapi ini nyata banget warna kuning. Ini bukan metalik. Lagian nggak begitu mengkilap, nggak ada kelap-kelipnya. Ini getah warna kuning. Jadi si resin tuh malah megangnya ke getahnya itu, makanya nggak nempel. Terus yang ketiga, tadi itu kayunya basah, kayunya bergetah. Yang ketiga kayunya licin. Licin itu bukan artian licin karena getah atau basah ya. Licin permukaannya licin, kayak udah di amplas 400 gitu.
Itu kan kalau udah di amplas 400, kayu tuh mulus banget gitu. Otomatis si resin tuh nggak ada pegangan, nggak ada buat nyengkrem gitu ya. Nah kalau ini kan kasar nih, ini kasar, jadi si resin tuh bisa pegangan. Ibaratnya itu kayak pendaki, dia ngedaki gunung, tapi gunungnya itu permukaannya seperti keramik, dia nggak ada yang bisa dia pegang gitu. Jadi ya resin juga sama seperti itu, dia permukaannya itu harus kasar agar si resinnya itu bisa nangkep kayunya itu. Oke lah kalau misalnya permukaannya halus terus nempel resin. Tapi apa sekuat dengan yang kayunya kasar? Tentu enggak, pasti mudah, dengan mudahnya bisa dilepas lagi. Entah itu dengan benturan, jatuh gitu ya, atau sengaja dipatahin juga empuk banget itu pasti. Soalnya permukaannya licin, itu kayak molding. Kayak teman-teman bikin mold, apa sih, cetakan gitu ya. Cetakan dari kayu atau silikon lah paling sering kan. Silikon itu kan permukaannya licin. Coba kalau teman-teman amplas 100 atau amplas 60. Silikon tuh pasti bakalan lengket. Cuma karena emang sifatnya silikon, dia fleksibel, pasti bisa lepas. Cuma kalau kayu, sehalus silikon, lepas. Tapi kalau kayunya udah di amplas 60, nggak bakal lepas, kuat dia, ada pegangan. Gitu ya. Jadi solusinya apa sih? Dari ketiga masalah itu ya, yang masalah ketiga udah tahu ya, permukaannya harus kasar. Yang pertama dan kedua itu bisa dengan dijemur, terus juga bisa dengan di oven. Cuma karena kita ini kan awam ya di kayu, itu yang biasa sering orang-orang pabrik gunakan itu biasanya dijemur di oven gitu ya biar cepet. Cuma karena kita nggak tahu alat untuk oven kayak gimana gitu ya, derajat suhunya berapa jam lamanya gitu ya, dijemur aja bisa. Itu pengganti selain di oven. Orang-orang di kampung biasanya begitu, kalau habis ngebelah-belah kayu tuh kayunya dijemur, nggak nggak langsung dijual gitu aja. Terus yang paling harus ditakutkan itu, paling diawasi itu harusnya kayu yang bergetah. Selain kalau basah mah gampang lah dijemur, dijemur juga udah kering gitu. Tapi kalau bergetah itu harus ada treatment baru lagi, bukan treatment. Harus ada step langkah lagi, yaitu di coating. Seperti ini ya. Ini di coating dengan lapisan resin. Coating itu bisa menggunakan insulator, bisa pakai epoksi, bisa pakai resin polyester. Resin resin yang saya gunakan ini resin yang biasa buat casting ya. Jadi dilapis pakai kuas gitu, disemprot juga bisa, tapi saya lebih suka pakai kuas karena lebih tebal hasilnya. Dilapis 2 kali, minimal 2 kali ya. Soalnya kalau sekali pasti ada yang terlewat. Jadi minimal 2 kali, paling bagus 3 sampai 4 kali. Jadi dengan adanya coating ini bisa ngebantu resin yang resin casting itu bisa kuat merekat gitu ya. Biasanya teman-teman yang baru tahu resin tuh suka nyepelein step ini nih, coating ini nih. Soalnya ya apa gunanya sih gitu ya. Dulu juga saya nggak pernah coating begini. Cuma semenjak tahu bahayanya kayu bergetah tuh ya saya nggak mau nyepelin lagi. Dulu juga sebelum pakai kayu sono keling tuh saya pakai kayu jati. Terus ini kayu jati, ini kayu kaso, ini kayu jati lokal. Nah, dari keempat benda ini nih nggak ada yang di treatment, nggak ada yang di coating nih. Ini ini epoksi ada 3, yang ini polyester. Nah ini dari ketiga benda ini nggak ada yang di coating. Soalnya emang kering, terus getahnya nggak ada,
kayu jati itu emang getahnya kalaupun ada juga dikit, nggak begitu berbahaya karena ya gitu. Terus juga medianya kan kecil juga ya, nggak begitu berpengaruh. Tapi kalau udah medianya gede gini, keluar getah kan rugi, sayang resinnya gitu kan. Nah, jadi semenjak masalah ini saya tuh nggak mau nyepelin coating lagi, karena coating tuh penting agar si resin itu nggak lepas dari kayunya. Oke lah, saya udah bisa mastiin kalau kayu ini kering, getahnya juga dikit, tapi ya untuk berjaga-jaga bagusnya itu di coating. Coating itu untuk selain untuk mencegah getah dan air dan apa lagi lah gitulah. Dia juga bisa mencegah udara yang ada di dalam kayu ini supaya nggak keluar ke resinnya itu. Supaya kan biasanya ada tuh resin, di sininya warna putih. Nah, itu udara itu kerak gitu. Kelihatannya seperti kerak silver gitu ya. Itu tuh udara yang pengen keluar gitu, soalnya resinnya itu kan panas, jadi udara tuh otomatis kan pengen keluar gitu, pengen menguap, cuma ketahan sama si resin. Nah, jadilah seperti itu kerak silver, itu udara. Dan di kerak silver itu tuh resin gak nempel, itu kalau dicuplik ya gampang. Itu yang saya takutkan tuh, jadi makanya saya coating, saya nggak mau nyepelin coating lagi. Nah, jadi stepnya itu ya. Kalau bang, misalnya panas resin itu panasnya panas banget, terus keringnya nggak sampai 2 jam, kira-kira itu resinnya bakal lepas gak? Yang saya tahu sih enggak ya, soalnya yang penting itu di kayunya. Secepat atau selambat apapun resinnya mengering, nggak akan mempengaruhi kerekatan kayunya dengan resin itu. Yang penting faktor utama ada di kayunya itu. Oh iya, jika teman-teman ada yang tertarik dengan lampu ini, saya ngejualnya itu ada di marketplace ya. Di Facebook juga ada. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Ini produknya nggak cuma ini doang, ada lagi banyak. Cuma yang saya tampilin ini aja. Ini yang paling bagus, paling rekomen menurut saya. Paling sesuai desain banget. Harganya nggak mahal kok kalau teman-teman emang butuh banget gitu ya. Harganya ya cukup bersaing kalau dibanding yang lain. Oke, sekian. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau bingung gitu ya, komen aja, langsung saya jawab seketika. Jadi kalau teman-teman suka dengan dunia resin, saya harap teman-teman bisa subscribe, karena channel ini emang saya lebih peruntukan untuk ngebahas resin ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.